Lebih lengkap terkait dengan penanganan Corona atau COVID-19 di Jawa Barat, saat ini saya sudah bersama dengan Daud Ahmad, Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Daud. Waalaikumsalam, Bang Ibrahim. Baik, Pak Daud, kami ingin konfirmasi kembali, jadi betul Kepala Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Jawa Barat positif, terkonfirmasi positif Corona. Bagaimana awal laporannya Pak Daud? Ya, baik. Jadi pertama kami menderita demam, kemudian masuk ke rumah sakit hari Jumat. Dan juga di hari Jumat itu masuk beserta dengan seorang putranya. Nah, kemudian pada hari Sabtu pagi dilakukan swab. Ya, jadi awal masuk ke sana langsung ditoraks, kemudian dengan gejala-gejala yang ada, rumah sakit langsung melakukan isolasi kepada Pak Solihin dan putranya. Hari Sabtu dilakukan swab dan hari Senin itu diketahui Senin siang hasilnya beliau positif COVID-19. Jadi untuk diketahui juga bahwa Pak Solihin ini memang mempunyai riwayat hipertensi, riwayat sakit jantung. Dan terakhir di rumah sakit itu memang katanya ada riwayat ini juga batu ginjal sehingga mengalami gagal ginjal juga di rumah sakit. Baik, ada penyakit penyerta jantung dan juga batu ginjal Pak Solihin ini. Bagaimana untuk keluarganya Pak Daud? Menjalani isolasi mandiri atau bagaimana? Baik, jadi setelah dilakukan tes di keluarga, ada dua relasi keluarga yang dinyatakan positif. Ya. Nah ini untuk keluarga semuanya diisolasi mandiri. Tapi yang dua yang positif ini kemungkinan akan dikirim ke tempat isolasi kita di BPSDM untuk dilakukan perawatan. Baik, Pak Daud, untuk Pak Kadis ini Pak Solihin sudah dilakukan penelusuran. Dari mana awal yang bersangkutan ini terpapar virus corona? Nah, sampai saat ini kami di tim pelacakan masih mengumpulkan data-data. Karena seminggu sebelumnya pun saya sempat kontak ke beliau dengan Pak Solihin dan menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu dia sempat keliling ke balai-balai yang ada di bawah Dinas Perikanan. Kemudian menceritakan bahwa dia juga menderita panas. Nah ini data-data ini sedang dikumpulkan dan kita sudah mulai men-tracing. Yang jelas bahwa lokasi-lokasi kemudian orang-orang yang kontak erat dengan yang bersangkutan 1 minggu atau 10 hari ke belakang ini sudah dilakukan swab test. Gitu. Sudah ada hasilnya terutama untuk yang berada di jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Daud? Oke. Kemarin dilakukan tes swab di BPSDM karena pada tanggal 20 lalu beliau melakukan serah terima jabatan sebagai kepala BPSDM kepada kepala BPSDM yang baru. Kemarin baru dilakukan dan hasilnya masih belum kita masih belum menerima ya. Tapi beberapa sudah keluar, tapi ini mudah-mudahan kebanyakan negatif itu di BPSDM. Hari ini rencana dilakukan juga tes untuk jajaran di Dinas Kelautan dan Perikanan. Baik, diperkirakan berapa hari Pak Daud untuk mengetahui hasil swab yang dilakukan terhadap seluruh jajaran di Pemprov Jawa Barat? Biasanya normalnya 3 hari ya. Yang swab PCR itu 3 hari sudah keluar hasil. Baik. Kendati dilakukan swab hasilnya negatif, namun dari gugus tugas apakah masih terus akan memantau bagaimana perkembangan kesehatan seluruh jajaran di Pemprov? Ya tentu Pak, seluruh kesehatan ASN di Pemprov itu terus dipantau. Ya terutama juga kami mengandalkan para kepala-kepala dinas, kepala-kepala OPD ini. Ya. Jadi di setiap dinas di kita ada gugus tugas ya, yang selalu memantau kesehatan karyawannya. Kalau ada karyawan yang bergejala influenza dan sebagainya, itu biasanya disuruh pulang, dia istirahat di rumah. Kemudian yang punya penyakit
penyerta juga dibatasi kegiatan. Pak Daud, selain pemantauan dan juga tadi tes swab yang dilakukan, apa langkah selanjutnya dari gugus tugas mengingat ditemukan kasus yang berada di lingkungan Pemprov Jawa Barat? Ya, jadi yang jelas Pak, bahwa kita nih secara umum ya, tidak hanya di lingkup untuk ASN. Ya, kita melakukan sesuai dengan perintah Pak Gubernur, melakukan tes secara masif. Ya. Baik itu rapid test maupun PCR. Kemudian di jajaran pemerintah, tentunya kita akan lebih waspada. Ya. Kejadian yang menimpa Pak Solihin ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita, bagi khususnya ASN. Baik. Bahwa COVID ini tidak mengenal siapapun. Gitu. Pak Solihin yang kelihatan sehari-harinya sehat, beliau sangat aktif, kerjanya luar biasa, ya. Tapi ternyata ya bisa terkena dengan COVID-19. Jadi kita harus lebih waspada lah. Pak Daud, izin kami juga ingin mengonfirmasi soal Pak Ustadz Hilmi. Seperti apa informasinya terkonfirmasi positif COVID? Awal laporannya bagaimana? Jadi itu Pak Ustadz Hilmi itu kelihatannya sudah ditangani oleh gugus tugas KBB ya. Jadi saya terima informasi Pak Ustadz Hilmi meninggal. Kemudian ada yang bertanya ke saya apakah itu COVID. Kami di gugus tugas belum menerima informasi. Belum menerima konfirmasi bahwa beliau apakah terpapar COVID-19 atau seperti apa. Tapi gugus tugas provinsi apakah juga memastikan bagaimana penanganannya, protokol pemakaman juga sesuai dengan protokol pemakaman pasien virus corona yang provinsi memantau ke KBB? Ya, dari divisi pengamanan ya, saya kira menerima laporan itu, dan itu kan sebetulnya sama saja divisi provinsi maupun KBB kabupaten kota kan sama-sama divisi, jadi justru kita merasa terbantu oleh divisi atau gugus tugas dari KBB ini. Dan sudah dipastikan Pak Daud bahwa keluarga Ustadz Hilmi juga diisolasi mandiri, diawasi juga? Saya yakin ya, gugus tugas di Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan hal tersebut. Baik. Ini menarik, ada ditemukan klaster di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, di toko masyarakat juga ditemukan kasus positif corona. Di tengah AKB yang diterapkan di Jawa Barat, Pak Daud, ada sektor yang menjadi perhatian khusus tidak dari gugus tugas untuk bisa menghindari, untuk memutus adanya klaster baru virus corona di Jawa Barat? Ya, jadi yang masih menjadi perhatian kita adalah masih tetap ya di pasar, kemudian di tempat-tempat wisata yang sekarang mulai ramai, dan juga di tempat pergerakan orang khususnya di terminal dan stasiun. Nah, terkait dengan musibah yang dialami oleh Ustadz Hilmi maupun Pak Solihin, saya kira beliau ini adalah figur publik yang ya pastilah dalam kesehariannya kegiatannya juga banyak gitu. Jadi tidak bisa hanya berkegiatan melalui video conference, atau mereka pasti bertemu dengan banyak orang, mungkin dari sana terpaparnya gitu. Dan gugus tugas juga akan terus mengoptimalkan ketika mengetahui ada kasus positif di salah satu wilayah Jawa Barat, mengoptimalkan untuk penelusuran dan juga tracing, mencari. Betul tadi yang saya sampaikan. Baik. Khusus untuk Pak Solihin ini kita tracing di kantornya yang lama, di kantornya yang baru, termasuk juga riwayat perjalanannya 14 hari ke belakang. Baik, terima kasih Pak Daud Ahmad, Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak Daud.